Marco Polo adalah seorang penjelajah terkenal asal Italia yang hidup pada abad ke-13. Ia telah melakukan perjalanan yang luar biasa melintasi Asia Tengah dan Timur Jauh selama kurang lebih 24 tahun. Perjalanan Marco Polo berperan penting dalam memperkenalkan dunia barat dengan budaya, perdagangan, dan kekayaan dari wilayah Asia yang belum dikenal pada saat itu. Keluarga Polo adalah kelompok kecil dari kelas bangsawan yang berkuasa, dan keberhasilan perdagangan komersial mereka yang berfluktuasi pada akhirnya mendorong keluarga Polo ini untuk melakukan perjalanan perdagangan yang berani dan ambisius ke area timur yang pada saat itu tidaklah begitu dikenal. Marco Polo lahir pada tahun 1254 di kota Venesia, ibu kota negara Republik Venesia. Niccolo Polo, ayah Marco, membangun rumah tangga di Venesia, tetapi meninggalkan istrinya dalam keadaan mengandung demi merantau ke Asia bersama saudaranya yaitu Maffeo Polo. Selain kisah petualangan Marco Polo yang melakukan perjalanan hingga menuju dunia belahan timur, kisah ayah dan paman Marco Polo juga tak kalah luar biasanya. Karena sebenarnya kedua orang inilah yang mengawali perjalanan yang menakjubkan itu. Sebagaimana Marco Polo mengisahkan perjalanan ayah dan pamannya yang terlebih dahulu melakukan perjalanan saat ia masih kecil, yaitu perjalanan menuju kota Bolgar di Bulgaria, kemudian ke Bukhara di Uzbekistan. Kemudian di kota itu, seorang duta dari Syam atau yang saat ini area di sekitar Suriah mengundang mereka untuk bertatap muka dengan Kublai Khan yang belum pernah melihat orang Eropa sebelumnya. Pada tahun 1266 mereka sampai di kota kediaman Kublai Khan yang sekarang ini adalah Beijing. Kublai Khan menyambut keduanya dengan ramah tamah dan menanyakan berbagai hal menyangkut sistem hukum dan politik di Eropa. Kedua orang ini, Niccolo dan Maffeo Polo, kemudian menghabiskan waktu beberapa tahun di area kekuasaan Kublai Khan. Pada tahun 1269, Niccolo dan Maffeo pulang ke Venesia dan untuk pertama kalinya berjumpa dengan Marco Polo yang saat itu berusia 15 tahun. Ibu Marco telah meninggal dan ia hidup bersama sang nenek. Sang ayah, Niccolo Polo, kemudian mengajari Marco berbagai hal seputar perdagangan. Dan saat Marco Polo berusia 17 tahun, ia bertemu dengan sang paman untuk pertama kalinya. Dan pada akhirnya mereka bertiga pun berangkat kembali melakukan perjalanan menuju ke Tiongkok untuk bertemu dengan Kublai Khan. Akhir abad ke-13 menandai era perluasan perusahaan dagang Venesia. Hal ini juga didorong oleh persaingan dagang dengan Genoa. Para penjelajah Venesia pun mulai mencari pasar baru melalui jalur laut maupun darat. Keluarga Polo adalah perwujudan dari jiwa petualangan ini. Pada tahun 1271, Marco Polo berangkat dari Venesia bersama ayahnya Niccolo dan pamannya Maffeo menuju Asia. Mereka melakukan perjalanan menggunakan rute darat melalui Asia Tengah, melewati Persia, dan kemudian berpetualang melintasi berbagai daerah di Asia sepanjang jalur sutra, sampai akhirnya tiba di Katai dan diperkenankan menghadap Kublai Khan. Saat itu wilayah Mongol diperintah oleh Kublai Khan, kaisar pertama dinasti Yuan, yang memiliki minat besar terhadap dunia luar. Kecerdasan dan kerendahan hati Marco Polo berhasil mendapatkan kepercayaan Kublai Khan, dan ia pun diangkat menjadi pejabat istana. Marco Polo juga membuat Kublai Khan terkesan sampai-sampai memutuskan untuk mengangkatnya menjadi duta keliling. Ia diutus menjalankan misi-misi diplomatik ke berbagai pelosok wilayah kekuasaan Kublai Khan, bahkan sampai ke negeri-negeri di Asia Tenggara, misalnya negeri-negeri yang kini bernama Burma, India, Indonesia, Sri Lanka, dan Vietnam. Marco Polo juga melakukan perjalanan ke berbagai wilayah di dalam Kekaisaran Mongol, termasuk Tiongkok, Mongolia, dan wilayah yang sekarang merupakan bagian dari India, Pakistan, dan Iran.
Selama perjalanan ini, Marco Polo mengamati dan nantinya akan mengisahkan hal-hal yang ia lihat kepada Rustichello, sang pencatat kisah, termasuk kekayaan, budaya, dan kebiasaan masyarakat setempat pada saat itu. Dan juga kisah Marco Polo yang melewati beberapa bagian di Indonesia, antara lain adalah adanya Pulau Jawa besar yang diperkirakan sangat luas karena pantai selatannya tidak sempat dikunjungi oleh Marco Polo. Ia juga menceritakan mengenai ekspedisi penyerangan Kublai Khan ke Jawa dan kegagalannya. Pulau Pentam atau Pulau Bintan disebutkan mengenai letak pulau ini dari Selat Singapura. Diceritakan pula tentang raja-raja Melayu, diantaranya adalah para Masura. Kemudian adanya Pulau Jawa Kecil atau yang diperkirakan adalah sebutan untuk Pulau Sumatera karena ciri-ciri komoditas dan hewan-hewan yang ada di sana yaitu gajah, badak, dan elang hitam. Kemudian kerajaan-kerajaan yang berada di Aceh saat itu dan adanya keberadaan suku Batak di bagian pedalaman. Lalu legenda mengenai kebiasaan mengkonsumsi anggota keluarga yang telah berpulang. Penyebutan adanya hewan berbulu yang seperti manusia yang diperkirakan adalah orang hutan, sebagaimana orang hutan juga ada di Sumatera. Dan legenda unicorn yang memang benar adanya. Penjabaran Marco Polo tentang unicorn yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Rambut mereka seperti bulu kerbau dan kaki mereka seperti kaki gajah. Di tengah dahi mereka memiliki tanduk hitam yang sangat besar. Kepala mereka seperti babi hutan dan selalu ditundukkan ke tanah. Mereka senang hidup dalam kubangan dan lumpur. Itu adalah binatang yang mengerikan untuk dilihat dan sama sekali tidak seperti apa yang kita pikirkan dan katakan di negara kita, yaitu hewan liar yang membiarkan dirinya dibawa ke dalam pangkuan seorang perawan. Memang saya yakinkan Anda bahwa hewan ini sangat berlawanan dengan apa yang kita bayangkan. Nah, jika biasanya para penjelajah selama perjalanannya melakukan pencatatan terperinci atau jurnal perjalanan dan bahkan memetakan jalur rute perjalanan seperti yang dilakukan oleh Xuanzang yang melakukan perjalanan ke barat dan juga catatannya tentang patung Buddha raksasa di Bamiyan. Hal seperti ini tidaklah dilakukan oleh Marco Polo ataupun ayah dan pamannya atas pencapaian mereka yang luar biasa ini. Sebagaimana saat itu budaya barat masih belum mengenal mengenai peradaban di bagian timur yang juga tak kalah berkembangnya. Ketiga pulau ini hanyalah menyimpannya dalam memori mereka sendiri. Bahkan saat mereka datang kembali ke Venesia, hampir tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya mereka telah lalui selama 24 tahun. Tentunya nasib berkata lain. Pertemuan kedua orang di tempat yang tak terduga, yaitu di penjara. Dengan Marco Polo yang bersemangat menceritakan kisahnya pada rekan-rekan di penjara, serta sang penulis kisah romansa, yaitu Rustichello da Pisa, yang tertarik akan kisah menakjubkan dari Marco Polo. Kedua orang ini yaitu Marco Polo dan Rustichello da Pisa bertemu di tempat yang tak terduga yaitu di penjara. Kemudian keduanya pun berkolaborasi untuk menyusun kisah perjalanan Marco Polo yang menakjubkan, yaitu buku The Travels of Marco Polo atau dalam bahasa aslinya ialah Il Million. Dengan Marco Polo menceritakan kisah perjalanannya dan Rustichello da Pisa mencatatnya. Demikianlah video tentang Marco Polo part pertama. Kita akan membahas mengenai kisah Marco Polo lebih dalam lagi pada video selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe. All info, see you next time.